Berabad-abad yang lalu, setelah kejayaan Medang Mataram mulai memudar, Pulau Jawa memasuki masa perubahan besar. Kekuasaan lama runtuh, namun dari perubahan itu, sebuah kerajaan baru perlahan bangkit, kerajaan yang kelak dikenal sebagai Kediri. Segalanya bermula dari seorang raja besar bernama Airlangga, penguasa yang berhasil mempersatukan kembali Jawa setelah masa kekacauan. Ia memerintah dengan bijaksana, membangun kembali pertanian, perdagangan, dan stabilitas masyarakat. Namun menjelang akhir hidupnya, Airlangga menghadapi dilema besar. Untuk mencegah perang saudara antara putra-putranya, ia membagi kerajaannya menjadi dua bagian, Janggala di timur, dan Panjalu, yang kemudian dikenal sebagai Kediri. Pembagian ini awalnya dimaksudkan untuk menjaga perdamaian, tetapi sejarah sering berjalan berbeda dari harapan manusia. Perlahan Kediri berkembang lebih kuat dibandingkan Janggala. Pusat kekuasaan bergeser, dan nama Kediri mulai dikenal di seluruh Jawa. Kerajaan ini berdiri di wilayah subur dekat Sungai Brantas, sungai yang menjadi jalur perdagangan penting, menghubungkan pedalaman dengan pelabuhan pesisir, memungkinkan pertukaran barang dan budaya. Masyarakat Kediri hidup dari pertanian, terutama padi. Sawah-sawah luas terbentang mengikuti aliran sungai, menciptakan kemakmuran yang stabil bagi kerajaan. Para petani bekerja mengikuti musim, sementara pedagang membawa hasil bumi ke pasar-pasar ramai. Kehidupan ekonomi tumbuh perlahan namun pasti. Raja-raja Kediri memahami bahwa kekuatan kerajaan tidak hanya berasal dari militer, tetapi juga dari budaya dan pengetahuan. Karena itu seni sastra berkembang pesat. Pada masa inilah Jawa mengalami zaman keemasan sastra. Para pujangga menulis karya besar dalam bahasa Jawa kuno, mengadaptasi kisah epik India menjadi identitas lokal Nusantara. Salah satu karya terbesar adalah Kakawin Bharatayuda, kisah perang besar yang bukan hanya cerita kepahlawanan, tetapi juga refleksi moral tentang kekuasaan dan tanggung jawab. Istana Kediri menjadi pusat intelektual, tempat berkumpulnya penyair, pendeta, dan cendekiawan. Diskusi tentang agama, filsafat, dan politik berlangsung setiap hari. Namun nama Kediri paling terkenal melalui sosok rajanya yang legendaris, Raja Jayabaya. Jayabaya dikenang bukan hanya sebagai penguasa, tetapi sebagai raja visioner, sosok yang dipercaya memiliki kebijaksanaan luar biasa. Di bawah pemerintahannya, Kediri mencapai stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi. Rakyat hidup relatif damai, perdagangan berkembang, dan budaya mencapai puncaknya. Yang membuat Jayabaya terkenal hingga masa modern adalah ramalannya. Dikenal sebagai Ramalan Jayabaya, sebuah nubuat tentang masa depan Jawa dan Nusantara. Ramalan ini berbicara tentang zaman keemasan, masa penderitaan, hingga munculnya pemimpin adil yang membawa keseimbangan kembali. Selama berabad-abad, masyarakat Jawa terus mengingat ramalan ini. Bahkan pada masa kolonial, banyak orang percaya nubuat tersebut sedang menjadi kenyataan. Kepercayaan terhadap ramalan menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara politik dan spiritualitas dalam masyarakat Kediri. Selain budaya, Kediri juga aktif dalam perdagangan regional. Kapal-kapal dari Nusantara dan Asia Tenggara membawa barang ke pelabuhan Jawa, rempah-rempah, kayu, dan hasil hutan menjadi komoditas penting. Kerajaan ini mungkin tidak sebesar Sriwijaya di laut, namun posisinya strategis dalam jaringan perdagangan darat dan sungai. Sistem pemerintahan Kediri cukup terorganisir. Pejabat kerajaan mengatur pajak, distribusi hasil panen, dan keamanan wilayah. Prasasti-prasasti yang ditemukan menunjukkan adanya hukum dan administrasi yang jelas, menandakan negara yang matang secara politik. Di desa-desa, kehidupan berjalan mengikuti ritme alam. Anak-anak belajar dari orang tua, seniman membuat ukiran, dan ritual keagamaan menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Agama Hindu berkembang kuat, namun unsur lokal tetap hidup, menciptakan budaya unik khas Jawa. Seiring waktu, tantangan mulai muncul, persaingan politik, konflik internal, dan munculnya kekuatan baru di Jawa Timur.
Seorang bangsawan bernama Ken Arok mulai mengubah jalannya sejarah. Kisahnya kelak membawa lahirnya kerajaan baru, Singhasari. Kediri yang pernah berjaya perlahan menghadapi tekanan, hingga akhirnya kekuasaannya runtuh, membuka jalan bagi era baru Nusantara. Namun warisan Kediri tidak hilang, justru menjadi fondasi budaya dan politik bagi kerajaan setelahnya. Tradisi sastra, konsep kepemimpinan, dan identitas Jawa berkembang lebih kuat melalui pengalaman kerajaan ini. Nama Jayabaya tetap hidup dalam cerita rakyat, dalam kepercayaan masyarakat, dan dalam diskusi sejarah hingga hari ini. Kediri membuktikan bahwa kejayaan sebuah kerajaan tidak selalu diukur dari luas wilayah, tetapi dari pengaruh budaya dan pemikiran yang diwariskan. Dari sungai berantas yang tenang, hingga istana yang kini tinggal sejarah, Kediri meninggalkan jejak mendalam dalam perjalanan Nusantara. Dan ketika satu kerajaan berakhir, sejarah tidak berhenti. Justru babak baru dimulai, babak yang akan membawa Nusantara menuju kekuatan militer dan ambisi besar, Kerajaan Singhasari, yang segera bangkit dari bayang-bayang Kediri. Perjalanan sejarah terus berlanjut, dan Nusantara bersiap memasuki era perubahan yang lebih besar lagi.